Kadang kita kayak maunya A tapi yang disuka itu B, jadi gimana caranya kita bikin A itu lebih menjelajahi ke B. Oke, inti poin dari yang pengen gue obrolin hari ini, enggak cuman gue sendiri, iya lagi jerawatan, I'm still under treatment guys. Dari inti pembicaraan yang pengen gue omongin sebenarnya semua pekerjaan itu sama aja. Pertama, lu juga kalau misalnya lu nggak suka kerja kantoran yang dari jam 9 sampai jam 5 karena capek, atau kayak lu juga nggak suka kerjaan freelancing karena nggak ada kepastian pekerjaan, intinya tuh sebenarnya yang lo lakukan sehari-hari, yang kita lakukan sehari-hari tuh tetap aja sama, ya nggak sih? Dari sudut pandang dimana gue sempat nyobain juga kerja kantoran yang kayak kurang tidur, tapi sekarang juga di entertainment juga menurut gue tetap kurang tidur. Tapi itu balik lagi sebenarnya ke masing-masing orang, kayak dengan lo kantoran ya enak aja gitu, lo ada work schedule and everything, tapi kan berarti lo harus mendorong diri lo lagi buat gimana caranya berkembang dari situ. Sedangkan kalau kita yang freelance atau ya gue anggapnya pengangguran gitu ya, pengangguran baik pengacara, tetap aja balik lagi kayak gimana caranya lo mengatur schedule lo sendiri dan lo menjadi bos lo sendiri untuk disiplin dalam mengejar apa yang lo mau. Apalagi kayak banyak orang yang kayak buat mulai aja tuh nggak bisa and everything. I'm just here to remind you, ya udah sih, daripada lo overthinking A B C D E F G H I J K L, coba aja dulu. Gue nggak bilang kayak kalau misalnya lo coba udah pasti 100% lo berhasil, tapi kayak semua konsep yang lo punya di dalam pikiran lo dan semua overthinkingnya lo itu at least lo bisa realisasikan. Jadi kayak misalnya nih, gue pengen, karena gue dari sudut pandang entertainment, let's say gue pengen jadi model. Coba aja dulu, nggak usah dipikirin apa ntar gue nggak kerja, apa ntar gue nggak suka, apa ntar gue kegendutan, gue kekurusan, gue ketinggian, gue pendekan. Kayak kadang tuh overthinking kayak gitu tuh cuman ada di pikirannya kita masing-masing dan belum tentu feedbacknya sama persis dengan yang ada di market dan di pasaran. Jadi misalnya juga kayak samanya dengan bisnis, lu mikir nih produk gue bikin kopi misalnya, tapi menurut gue kopi gue tuh kurang enak gitu, kopi gue masih kurang enak, kurang pas rasanya dan lain-lain. Ya coba aja dulu, nanti sembari jalan tuh juga bisa dibenerin lagi kok. Nggak harus semua itu langsung perfect pas awal, dan yakinlah dan percaya lu kalau start sekarang dan start nanti sama aja, tetap pasti ada celahnya karena nggak ada yang namanya perfect. Tapi yang ada itu lu gagal sebelum mencoba jatuhnya. Kayak it's such a big thing, tapi kayak this whole time gue mikirnya tuh semua orang, gue nggak pernah kepikiran kalau ada orang-orang kayak gitu loh. Kayak di otak gue, makasih ya, kalau gue freelancing dan konten, maksud gue kayak daripada gue gabut, mending gue mencari sesuatu yang bisa gue kerjain lagi atau apa gitu, karena kan I have a lot of time in my hand gitu. Iya, jadi kayak apa ya, lebih besar dari yang kita kira. tiba-tiba HP gue bunyi sendiri. Oke, itu agak horor, tapi kayak balik lagi gue cuma mau ngingetin orang-orang buat yang masih takut, entah kalian mau sekolah, entah kalian mau belajar, entah kalian mau kerja atau apapun, coba aja dulu, jangan takut gagal, karena setiap kali adanya kegagalan baru kita bisa berkembang, gak sih? Kayak yang gue sadarin, kalau misalnya kerjaan gue banyak ditolak tuh, baru gue bener-bener fokus lagi mikirin apa yang salah dari gue ya, kenapa orang nggak mau nyari ini ya, kenapa orang nolak gue ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, terima aja kan penolakan, karena dari situ justru lo belajar, bukan dari semua keberhasilan lo. Kebalik, ya nggak sih? Di rencana besar jadi apa? Nonton aja deh, dari episode 1 ada kok. Maaf ya, gue lagi mood ngomongin ini karena kayak nggak banyak sih, jadi cuman kayak yang gue lihat tuh banyak orang kayak, gue tuh sebenarnya punya ide ini, gue tuh sebenarnya mau bikin ini, gue mau itu, gue mau A B C D, tapi karena mereka kebanyakan mikir, dan kebanyakan orang yang gue temuin tuh ngerasa kalau dia tuh si paling pintar basically. Jadi kayak oke, gue udah punya konsep ini dan gue tahu gue paling bagus, jadinya tuh malah menghambat, tau gak sih? Kalau misalnya lo mikir lo udah si paling jago, menurut gue ya, karena kayak kritik itu yang justru membangun orang sebenarnya. Make sense gak sih? Kayak udah dijalanin aja dulu, nggak usah mikir sampai langkah ke 10, jalan dulu aja langkah pertamanya, karena jalan lu langkahnya pun akan beradaptasi dengan
apa yang lo lalui pada saat lo udah mulai ke angka 1. Jadi nggak mungkin juga lo bisa planning kayak oke, 1 habis ini gue langsung 2, langsung ini, karena kayak pasti akan ada hambatan-hambatan yang lo nggak kepikiran sama sekali sampai lo beneran nyobain. Oke. Maaf ya, gue dari tadi tuh kayak kepikiran, tapi gue bingung mau ngomonginnya di mana atau apa gitu, kayak I don't know. Then I started realizing kayak ya udahlah, gue ngomonginnya di live aja. Mungkin ini bisa membantu beberapa orang yang mendengarkan dan mungkin yang lagi mau starting something, entah itu gede entah itu kecil, kayak go ahead, give it a try and everything. Maaf ya kalau misalnya topik gue random banget hari ini. Tapi kayak basically there's that. Gue juga menjamin kok, gue bukan orang yang paling berhasil, gue juga bukan model yang paling cakep, gue juga bukan model yang paling pinter. Tapi kayak I know I can try. I'm not scared to fail. Kalau kalian tahu mah gila, journey failure gue banyak banget, jujur. Tapi kayak ya udah, cobain aja terus bangun diri lo sendiri. Nggak ada telat untuk belajar. Dan gak ada juga yang tahu jalur kehidupan lo tuh bakal sampai kemana, ya nggak sih? Konten kemarin sudah, oh iya, jadi MMA Chick Chat itu akan selalu ada di setiap hari Jumat buat orang-orang yang suka dengan konten kemarin. We are making that as our new segment karena apparently lumayan banyak orang yang suka nonton UFC juga. Gua sama Mar juga suka. Plus kita lagi mencoba juga buat mungkin balik lagi ke boxing accordingly, karena kemarin tuh kita ada recast and measurement day, dan kalau misalnya terlalu rajin boxing atau mungkin kita yang nggak kontrol makan juga, jadi muscle-nya tuh jadinya gede bukan kering dan measurement gue naik. Tapi apparently I actually really enjoy boxing and MMA. Untuk sekarang sih gue mau belajar boxing dulu, habis itu mungkin kickboxing, Muay Thai, Wushu, I don't know, what do you guys think? Goal setting, gue nggak tahu ini cara gue doang yang berpikir apa gimana. Basically karena sekarang gue dari sudut pandang gue pengen masuk ke dunia acting and then modeling kalau bisa masih ongoing, and then kalau bisa kontennya juga jalan lancar, damai, tentram di semua platformnya, at least Instagram sama YouTube. Jadi kayak masing-masing tuh ada goalnya masing-masing yang gue buat. Gue berusaha buat kayak tetap fokus di masing-masing goals itu, karena mereka kebetulan kan masih kayak searah, jadi nggak sesuai itu buat kayak di maintain barengan. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya emang di gue kan kayak gue base nya emang benar-benar dari modeling ya, in which gue benar-benar fokus dulu pada saat itu belajar cuman modeling aja sampai gue benar-benar ngerti dan segala-galanya. I can get either connections, people, the skill, the creativity dari orang-orang fashion and etc. Itu semuanya kayak baru gue mencoba mengembangkan sayap kemana satu-satu gitu. Gue juga ngefans sama lo semua terus. Makasih. By the way guys, I'm gonna do another promo on Rencana Besar, karena jadi ini kayak menurut gue I like this series. Dari genre-nya aja tuh gue suka, and then gue juga suka role gue, meskipun kayak ya sebenarnya itu nggak gede-gede banget role-nya, tapi nggak kecil-kecil banget juga. Gimana sih ngejelasinnya, kayak susah ngejelasinnya, tapi kayak the experience of going through it and making that series tuh kayak I don't know why it weighed more. Dari readingnya, dari shootingnya, dari ketemu orang-orangnya, everything tuh. Padahal gue di sana kalau misalnya dibandingin sama orang-orang yang shooting kayak Mas Dwi mungkin gitu, yang shootingnya hampir tiap hari atau tiap hari pun, gue cuman paling beberapa hari gitu. Tapi I don't know why I learned so much from shooting that series. Mungkin karena juga gue baru banget di dunia ini, jadi I was still picking up a lot of new things I didn't know about acting world. Nah gue tuh sempet jadinya mikir, lo main perannya siapa? Nanti kamu nonton deh, dari pas udah nonton kasih tahu. Kan kita bikinnya susah-susah, kalau gue spoiler nggak seru dong. Thank you Puput. Oh ya guys, jangan lupa subscribe Deal the Jokers, karena we're still focusing a lot on it. Kita berusaha bikin game show dan nggak cuman vlog-vlog aja, biar kayak
mungkin suatu hari bisa ngalahin Hollywood produksiannya. Anzai. Bukan peran mayat kok, jujur. Saya bukan mayat sejauh ini. Kapan tayang? Tanggal 5 Oktober dan di Prime Video. Anyways, coba aja ditonton. Menurut gue juga dari scriptnya itself itu bagus. Gue juga penasaran. Kalau kalian nonton jangan lupa tag gue ya. Karena gue juga mau nonton nanti sama Mar. Kita mau nobar. Yeay. Sukses terus, makasih. Jerawat ini tuh soalnya semalam gue habis pencet hehehe. So dia kayak meledak banget. Main sama siapa ya? Main apa? Nanti nonton. Gue tuh suka kayak agak bingung gitu loh antara suruh orang bikin video di TikTok atau enggak. Karena kayak sebenarnya in a way bikin video di TikTok tuh juga mempromosikan the series itself. Jadi kayak I'm not gonna say anything. Mungkin screenshotan gak sih? Screenshotan? Gak tau deh, gue gak ngerti. Okay, anyways, that's it. Bye.